Saudara, upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Kabupaten Oku tahun 2024 dipusatkan di halaman pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Senin 20 Mei 2024. Adapun tema peringatan ke-116 tahun Kebangkitan Nasional 2024 adalah Bangkit untuk Indonesia Emas. Berikut liputannya bersama kami, tim TV Deteksi News. Tegak, senjata, siapkan tanggul. Istirahat, hitungan. Pelaksanaan upacara Hari Kitnas berjalan dengan hikmat dan lancar dengan Inspektur Upacara PJ Bupati Oku Haji Teddy Nuansa SSTP tiba di lapangan upacara langsung menuju mimbar upacara. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2024 Kabupaten Ogan Komering Ulu siap. Lanjutkan. Tamu undangan dimohon berdiri. Pengibaran Sang Merah Putih.
Tegak senjata. Red. Lepas sambung. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamu undangan, disilakan duduk kembali. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu. Itu break. Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ketua DPRD Kabupaten Oku, Dandim 0403 Oku, Kapolres Oku, Kepala Kejaksaan Negeri Oku, Ketua Pengadilan Negeri, dan Ketua Pengadilan Agama atau pejabat yang mewakili. Yang kami hormati para asisten, staf ahli bupati, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala bagian, camat di lingkungan Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu. Yang kami hormati ketua tim penggerak PKK, ketua Dharma Wanita Persatuan dan organisasi wanita yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati para pimpinan perguruan tinggi daerah yang berkesempatan hadir, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan para pengurus organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, serta hadirin dan para tamu undangan lainnya yang berbahagia. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya membacakan sambutan Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia dalam peringatan ke-116 Hari Kebangkitan Nasional dengan tema Kebangkitan Kedua Menuju Indonesia Emas. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini kita dihadapkan pada suatu realitas yang terpampang
yakni kemajuan teknologi yang melesat cepat. Kita sudah memilih bukan hanya ikut serta, tetapi lebih daripada itu, menjadi pemain agar dapat menggapai dunia. Hari-hari ini hingga 2 dekade ke depan merupakan momen krusial yang akan sangat menentukan langkah kita dalam mewujudkan itu semua. Refleksi atas pilihan tersebut bisa kita rujuk dengan berkunjung kembali kepada gagasan awal menjadikan dan membentuk Indonesia. Bagaimana sejarah telah membentuk kebangsaan kita. Sejarah diperlukan bukan karena sensasi politiknya, juga bukan sebagai sumber keteladanan nilai semata-mata, tetapi pada percakapan terus-menerus tentang kemajuan, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Keteladanan tidak harus diikat pada masa lalu, namun dapat dikaitkan dengan masa depan, yaitu pada ide-ide yang membuka ruang imajinasi peradaban. Lebih dari seabad yang lalu, tepatnya pada tanggal 20 Mei tahun 1908, lahirlah organisasi Budi Utomo yang di masa itu telah menumbuhkan bibit-bibit bagi cita-cita mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia. Hari berdirinya Budi Utomo inilah yang kelak menjadi simbol dari Hari Kebangkitan Nasional yang kita rayakan pada hari ini. Budi Utomo menjadi awal mula tempat orang belajar dan berdebat tentang banyak hal, seperti pentingnya pendidikan barat bagi rakyat Hindia Belanda, serta penyebaran pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang priai atau bukan. Dari sana timbul pula pemikiran tentang pentingnya memperluas keanggotaan yang mencakup seluruh rakyat Hindia Belanda. Sebelum Budi Utomo adalah Kartini, perempuan dari kota kecil Jepara, yang mengawali lahirnya gagasan kemerdekaan, kebebasan, kesetaraan, keadilan, persaudaraan, dan kemajuan. Melalui tulisan-tulisannya tersiar ke penjuru dunia. Dialah yang menggodok aspirasi-aspirasi kemajuan di Indonesia untuk pertama kalinya sejak muncul lebih dari seabad yang lalu. Di tangannya kemajuan itu dirumuskan, diperinci, dan diperjuangkan untuk menjadi milik seluruh bangsa Indonesia. Ia sadar betul bahwa dalam zaman modern yang modern, peralatan paling mumpuni adalah pendidikan. Pendidikan adalah wahana untuk membebaskan manusia, sekaligus membebaskan bangsa dari belenggu penjajahan. Bagi Kartini, pendidikan merupakan jalan yang dapat menguak horizon dan peradaban baru bagi kaum bumi putra. Embrio Indonesia lahir dari kemajuan modern dan pencerahan, dari kaum muda berpendidikan yang tidak kehilangan identitas keindonesiaannya. Embrio Indonesia lahir dari keragaman pikiran para kaum muda sebagai embrio bangsa. Di tangan kaum muda, inilah cita-cita kemerdekaan dan kebebasan itu dirumuskan dan diperjuangkan. Alam kemerdekaan hanya bisa dicapai jika manusia setara dan bebas. Manusia yang bebas dan setara hanya dimungkinkan jika manusia tersebut terpelajar dan berpendidikan. Dari mereka lah semangat kebangkitan nasional lahir. Kebangkitan nasional adalah penanda lahirnya zaman baru. Pencetus cara berpikir baru, semangat kebangkitan nasional merumuskan juga kemerdekaan sebagai wahana memperjuangkan kedaulatan dan kemuliaan manusia. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari ini kita berada pada fase kebangkitan kedua, melanjutkan semangat kebangkitan pertama yang telah dipancangkan para pendiri bangsa. Berbeda dengan perjuangan yang telah dirintis lebih dari seabad yang lalu, kini kita menghadapi beragam tantangan dan peluang baru. Kemajuan teknologi menjadi penanda zaman baru. Banyak kesulitan yang berhasil disolusikan oleh teknologi. Adigium di zaman ini jelas, dia yang menguasai teknologi, dia pula yang akan menguasai peradaban. Di titik ini gambarannya makin jelas. Penguasaan atas teknologi merupakan keniscayaan bagi kita untuk menyongsong Indonesia emas. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, bonus demografi yang dimiliki Indonesia haruslah dikelola dengan kebijaksanaan. Salah satu yang berpeluang menjadi penopangnya adalah adopsi teknologi digital. Tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79,5% dari total populasi Indonesia. Ini diperkuat dengan potensi ekonomi digital ASEAN
yang diperkirakan meroket hingga 1 triliun USD pada tahun 2030. Potensi ini mendukung percepatan transformasi digital, sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk keluar dari middle income. Perekonomian Indonesia harus tumbuh di kisaran 6 hingga 7% untuk dapat mencapai target negara berpendapatan tinggi atau negara maju pada tahun 2045. Kebangkitan kedua merupakan momen terpenting bagi hari ini. Kita harus menatap masa depan dengan penuh optimis, percaya diri, dan penuh keyakinan. Kemajuan telah terpampang di depan mata. Momen ini mesti kita tangkap agar kita langgeng menuju mimpi sebagai bangsa Indonesia. Tidak mungkin lagi bagi kita untuk berjalan lamban, karena kita berkejaran dengan waktu. Di titik inilah seluruh potensi sumber daya alam kita, bonus demografi kita, potensi transformasi digital kita menjadi modal utama menuju Indonesia Emas tahun 2045. Mari kita rayakan kebangkitan nasional kedua menuju Indonesia Emas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, tertanda Budi Aristiadi. Selanjutnya, atas nama pemerintah Kabupaten Komering Ulu, kami mengucapkan selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-116 tahun 2024. Mari bersama-sama kita bangkitkan semangat persatuan dan kesatuan, serta bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Dengan semangat kebangkitan nasional, kita jadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdikari dan berdaya saing tinggi menuju Indonesia Emas. Terima kasih. Siap! Gerak! Di balik semua kekurangan dan kesalahan kami, Engkau senantiasa selalu memberikan kami kesempatan, memberikan kami kasih sayang dan nikmat yang tak terhingga. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Baik, tetapkanlah kami untuk menjadi baik, agar kami selalu melaksanakan tugas dengan baik dan melakukan yang terbaik untuk negeri ini menuju Indonesia Emas. Jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kebangkitan. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan meminta pertolongan. Jagalah negeri kami agar selalu damai dan kesejahteraan dalam kebinekaan. Ya Zal Jalali wal Ikram, wahai Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui, berkat izin dan ridha-Mu lah pada hari ini kami dapat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-116 di tahun 2024. Melalui momentum ini kami bermunajat kepada-Mu, Ya Allah. Satukanlah semua hati kami dalam kebaikan dan keistiqomahan. Satukan keberagaman suku, budaya dan bahasa menjadi kekuatan untuk bangkit menuju Indonesia Emas. Ya Allah, angkatlah kesusahan dalam hati kami, angkatlah kesulitan saudara-saudara kami sebangsa dan tanah air, hingga tak ada lagi di antara kami anak negeri yang hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Ya amanal ghaifin, jadikanlah negeri kami selalu tempat berlindung yang paling aman dan nyaman, tempat kami berkhidmat di hari muda, tempat kami menatap keindahan senja di hari tua. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Tahu segala kelumuran aib dan dosa kami, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Janganlah Engkau turunkan balak dan azab-Mu di bumi pertiwi ini. Tolonglah kami agar senantiasa selalu dalam maaf-Mu. Jagalah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina wa qurratu a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.